Ketua Majelis Tinggi kan SBY. Ketua umumnya anak SBY namanya AHY. Iya. Wakil ketua umumnya adiknya AHY namanya EBY, Edi Baskoro Yudhoyono. Ini pertama terjadi dalam sejarah Republik. Era Orde Lama nggak kayak begitu. Saya kan juga. Era Orde Baru juga nggak begitu. Era Reformasi baru ini yang terjadi. Mungkin era tsunami barangkali. Halo guys, jumpa lagi bersama saya Muhammad Rahmat atau MR dalam Desas Desus. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu Bang Darmizal. Beliau adalah boleh dikatakan tokoh sentral di dalam konflik Partai Demokrat yang mengguncang Indonesia dan bahkan dunia. Kalau diibaratkan dengan gempa bumi itu mungkin 9,5 skala Richter gempanya, disertai dengan tsunami politik. Siapa sesungguhnya Bang Darmizal ini? Sebagaimana kita tahu, atau yang saya tahu, beliau ini adalah orang dekatnya Bu Ani dulu, Ani SBY. Bahkan juga sangat dekat dengan Pak SBY, dan beliau justru yang turun gunung, ya, turun ke lapangan, yang ikut mengerahkan kader-kader Partai Demokrat untuk memilih Pak SBY sebagai ketua umum waktu kongres di Surabaya. Tidak hanya dekat dengan Presiden Pak Jokowi, tidak hanya dekat dengan Presiden sebelumnya Pak SBY, tapi Bang Darmizal ini kabarnya juga teman dekatnya Jenderal Muldoko, Panglima TNI yang sekarang adalah Kepala Staf Presiden. Seberapa dekat, Bang? Saya pertama kali bertemu dengan Kang Mul itu, saya manggil beliau Kang. Kurang lebih ya Oktober atau November 96. Waktu beliau baru berapa hari menjadi Dandim Jakarta Pusat. Oh, oke. Ya. Waktu itu pernah Dandim Jakarta Pusat waktu itu. Waktu itu saya ketua ICMI. Jakarta Pusat. Orsat Jakarta Pusat. Ya, eranya Pak Habibie ya, waktu itu. Jadi sebagai pimpinan ICMI dan juga pengurus di ICMI Orwil. Waktu Pak Ahmad Tirto Sudiro dan Daeng Tamsil Lindrung sebagai sekretarisnya waktu itu. Saya sebagai pimpinan ICMI Orsa tentu ingin berkawan dengan siapa saja, bergaul dengan siapa saja, menyampaikan konsep-konsep ICMI, baik dia tentara, polisi atau pejabat publik lainnya, supaya apa yang menjadi visi misi ICMI di Jakarta Pusat ini, di Orsa kami ini dapat kita transformasikan ke beliau melalui dialog. Nah, disitulah mulai pertemanan saya dengan Pak Muldoko, dan alhamdulillah sampai hari ini saya mengenal karakter beliau sebagai orang yang baik, mungkin sejalan dengan apa yang saya pikirkan, orang yang tawadu, seorang jenderal yang saleh. Saya pernah memberi beliau gelar jenderal santri, karena setiap kami sholat berjemaah dengan Pak Muldoko, kami selalu meminta beliau jadi imam. Lo bisa? Fasih bacaannya, bukan imam sholat lohor saja, bukan imam sholat asar saja, imam sholat maghrib, imam sholat isya. Bacaan sholatnya fasih? Fasih, bagus. Cengkoknya juga bagus. Berarti jenderal santri dong? Jenderal santri. Kenapa? Gak heran kalau beliau membangun masjid yang bernama Masjid Muldoko di kampungnya. Gak heran. Itu sebagian dari rasa cintanya, rasa senangnya masyarakat di kampung beliau atas beliau yang membangun masjid, sarana ibadah bagi masyarakat. Itu tahun berapa tuh Pak Muldoko jadi Dandim Jakarta Pusat itu? Tahun 96 kalau nggak salah. Tahun 96. Kalau nggak salah. Jadi dari 96 itu abang udah kenal dengan Pak Muldoko. Waktu itu nyangka nggak kalau Pak Muldoko tuh kemudian jadi jenderal dan Panglima TNI? Saya kan selalu berhipotesis. Ketika beliau masih letkol jadi Dandim itu, saya udah tulis di handphone saya, waktu itu handphone saya mereknya Sony, yang dilipat begitu. Saya tulis di handphone saya itu Kolonel Muldoko. Padahal masih Letnan Kolonel. Beliau bilang, "Bang, jangan tulis begitu dong," katanya.
Saya bilang ini bagian dari doa saya, mana tahu nyata. Ya. Tapi Tuhan bercerita lain, beliau malah jadi jenderal, kemudian Panglima TNI dan sekarang Kepala Staf Kepresidenan. Kita nggak tahu. Sampai sekarang masih komunikasi lancar dengan Pak Muldoko? Terakhir malam tadi. Karena abang dekat dengan Pak Muldoko, gimana sih sesungguhnya Pak Muldoko dan Partai Demokrat ini? Tuduhan Pak SBY itu benar nggak? Yang katanya Pak Muldoko mau kudeta Partai Demokrat. Begini, kita flashback sedikit. Tahun 2015 menjelang Kongres, kira-kira 11 hari menjelang Kongres Partai Demokrat di Surabaya, saya mendengar di hari 13 hari menjelang hari H Kongres itu, saya dapat kabar bahwa Pak Marzuki Ali sudah dapatkan suara dukungan dari DPC kurang lebih 300 suara, kurang lebih 300 suara gitu. Dukungan dari DPC. Saya bertanya ke Bu Ani, Bu, apakah Bapak memang sungguh-sungguh menjadi calon ketua umum melanjutkan periode pengganti Anas kemarin? Kalau iya, harus kerja keras, Bu. Loh, kenapa Pak Darmizal? Saya dengar Bang Marzuki Ali sudah dapat 300 dukungan suara, Bu, dari DPC dan DPD. Masa gitu? Berarti udah dominan dong kalau 300 lebih. Iya, masa gitu? Sepakat kita membentuk tim, namanya tim Saber. Sapu bersih. Oke. Sapu bersih. Sapu bersih, tim Saber. Tim Saber. Tugasnya adalah kita bagi peta Indonesia ini tugasnya sekian provinsi, harus selesai dalam 1 minggu. Ini tugasnya sekian provinsi, harus 1 minggu. Itu tugasnya apa? Tugas untuk mengkonsolidasikan DPD, memanggil semua DPC, kami brief, kami undang, kita beritahu Pak SBY sebaiknya tetap menjadi ketua umum karena persaingan politik ke depan semakin keras, semakin berat. Karena waktu itu Pak SBY sudah memimpin sebagai ketua umum Partai Demokrat. Ya, sudah jadi ketua umum. Oke. Akhirnya. Jadi arahannya bukan jadi arahannya adalah menghambat geraknya Pak Marzuki Ali untuk menjadi calon ketua umum. Itu finalnya. Oke. Tapi untuk langkah ini, bagaimana cara agar Pak SBY lebih mendominasi dengan dukungan yang lebih mayoritas sehingga pada akhirnya beliau harus terpilih secara aklamasi. Gitu. Itu keinginan menjadi ketua umum itu keinginan Pak SBY atau gimana? Ini detil nggak saya bahas dengan Pak SBY. Oke. Ini lebih banyak kita mendiskusikannya dengan Ibu Ani. Dengan Ibu Ani. Tapi Bu Ani memberikan arahan kalau Bapak berminat. Ya. Dan hal tertentu Pak SBY atau Ibu Ani memanggil sarjan. Oke. Nah, kemudian didistribusikan infonya gini-gini. Oke. Untuk hari H menjelang kami bergerak, memang kami berangkat ke Cikeas. Briefing terakhir dari Pak SBY ada fotonya. Pak SBY membriefing. Arahannya boleh dikasih bocoran? Itu memberikan dana transportasinya lah. Walaupun kita semua waktu itu orang-orang yang saya yakini mampu, nggak perlu dikasih juga akan berkecukupan lah ya. Cukuplah untuk menjalankan misi. Tapi beliau waktu itu memberikan sangu kepada saudara Sarjan Tahir untuk didistribusikan ke kawan-kawan. Gitu. Waktu datang ke Cikeas waktu itu, Pak SBY mengapa? Mengaminkan siap menjadi ketua umum Partai Demokrat berikutnya. Jika semua DPD dan DPC memang bersepakat untuk memilih saya aklamasi, maka saya maju. Oke. Gitu. Jadi nggak siap untuk bertanding head to head dengan Pak Marzuki Ali. Itu perspektif berbeda. Yang lain orang tentu memberikan pandangan beda-beda. Tapi yang waktu itu disampaikan oleh Pak SBY, saya akan maju untuk membesarkan Partai Demokrat jika nanti di Kongres dilakukan pemilihan yang aklamasi. Aklamasi, oke. Jadi garis bawahnya jika aklamasi. Dan kami bertanggung jawab untuk melaksanakan aklamasi itu.
Oke. Itulah mengunjungi Jadi tim semua. Saber tadi meyakinkan Pak SBY bahwa ini akan aklamasi. Ya. Terakhir yang dilakukan agar aklamasi, sebelumnya kan sudah ada dukungan terhadap calon lain, Oh, siapa? Marzuki Ali. Oh, DPC sudah karena mayoritas DPC mendukung Pak Marzuki Ali. kami sudah mendengar 300-an mendukung. 300-an dari 425 Dari 500 sekian ya. Ya. Jadi jumlah kabupaten kota tambah jumlah provinsi, dan DPP. tambah DPP. Ya. Di arena kongres ini kan mulai melakukan berbagai rencana-rencana. Yang sudah mendukung, yang belum mendukung, yang sudah mendukung sini, yang belum mendukung sini, sehingga kita harus menyiasati. Siasatnya adalah bagi DPC, bagi pemilik suara yang melakukan dukungan ganda, maka harus berpikir ulang atau diganti. Oh. Kan nggak boleh melakukan dukungan ulang, melakukan dukungan ganda. Harus ada kepastian. Maka bulatlah mendukung Pak SBY waktu itu. Dan nah di situ saya harus menyampaikan rasa hormat dan bangga ke Pak Marzuki Ali. Hari ini saya juga merasa berdosa ke Pak Marzuki Ali. Bangganya saya waktu itu adalah beliau legowo. Beliau juga mempersiapkan kongres waktu itu dengan kawan-kawannya. Ya. Kalau nggak salah di hotel di seberang, hotel Paragon. Menyiapkan juga tempat ya. Ya. Tapi kemudian beliau berjiwa besar. Tapi kalah strategi dengan tim Sabernya Pak SBY. Waktu itu memang rasanya apa yang dilakukan oleh tim Saber adalah sesuatu banget. Andai saya tidak dapat kabar dan saya tidak berkomunikasi dengan Ibu Ani, mungkin ceritanya beda gitu. Saya juga sedang bersemangat untuk waktu itu untuk kembali mendukung Pak SBY. Kenapa? Kompetisi politik semakin menghangat karena Pak SBY tidak mungkin lagi mencalonkan presiden sesuai dengan undang-undang. Jika beliau sekarang masih presiden, kemarin waktu 2000 kongres kita sebelumnya, Partai Demokrat cenderung menurun suaranya di 2014 gitu kan. Maka ketika beliau masih menjadi presiden, kemudian habis masa tugas beliau bisa berlanjut dan fokus kepada partai akan lebih baik bagi partai. Itu pikiran kami waktu itu. Sehingga kita bersepakat kembali memperjuangkan Pak SBY menang dengan cara aklamasi untuk membuat partai ini rebound sebagai pemenang kembali yang dialami tahun 2009. Karena akhirnya Kongres Surabaya memenangkan dan memilih Pak SBY sebagai ketua umum sampai 2019. Sampai 2020. Sampai 2020 yang dilanjutkan oleh putra beliau Agus Harimurti Yudhoyono. Nah, Bang, pertanyaan publik adalah Bang Darmizal ini orang dekatnya Bu Ani. Komunikasi dengan Pak SBY-nya juga sudah seperti keluarga. Lalu ada AHY ketua umum. Kan sebetulnya tinggal blending aja nih. Kenapa kemudian memisahkan diri dan memprotes gitu loh, memprotes AHY, memprotes Pak SBY? Apa sih sesungguhnya yang terjadi? Ini berkorelasi erat sebetulnya dengan cerita awal saya tadi. Ketika ada satu perlakuan ketidakadilan, maka jiwanya berontak. Apa itu ketidakadilan? Ketika saya menjadi tim Saber sudah memperjuangkan Pak SBY menjadi pemenang dan ketua umum Partai Demokrat, Bang Marzuki Ali legowo tidak melanjutkan bertarung menjadi di arena kongres. Saya telisik, kawan-kawan DPC mengeluh ke saya, DPD mengeluh ke saya, Bang, ini berat loh Bang. Berat kenapa? Kok semakin kesini partai kita ini semakin kurang perhatian kepada kami di DPD DPC. Bahkan kami seperti menjadi dibebani banyak hal. Kaget. Kita kan merasa dulu ya saya menjadi tim Saber sehingga terpilih, orang yang saya pilih kemudian membebani orang banyak. Dosa siapa? Kita kan marah.
kok rumah yang dulu kita bangun digunakan untuk hal-hal yang tidak benar gitu. Sedih saya. Separah itukah yang terjadi dalam Partai Demokrat? Enggak, ini perumpamaan, bukan berarti sama gitu. Perumpamaan kalau kita membangun sesuatu kemudian digunakan oleh orang untuk rasanya menurut kita tidak pas, maka muncul kesedihan, kemarahan. Ya. Gitu ya. Nah, saya lihat apa sih yang membuat kawan-kawan ini sedih, membuat kawan-kawan ini merasa berat. Ternyata ada keputusan yang dibuat, yaitu wajib mereka memberikan setoran dari DPD setiap bulan ke DPP. Pada saat mereka sedang mengalami berat, kemudian ada wajib setoran. Nyetor uang tiap bulan? Wajib setiap bulan. Dari daerah ke pusat? Dari DPD, DPC ke pusat. Yang disetor ke bendahara umum. Oh, benar. Itu kan ada surat edarannya. Itu terjadi di era Pak SBY menjadi ketua umum. Pak SBY sebagai ketua umum. Itu yang membuat saya. Padahal dulu Pak SBY ngelarang kabarnya. Nggak boleh minta uang ke kader di bawah. Karena begini, konsep kepemimpinan dari satu struktur organisasi, pusat itu ibaratnya kan partai politik itu miniaturnya negara sebetulnya kan. Iya, betul. Jika negara dengan APBN-nya mendistribusikan dana ke daerah melalui APBD 31 dan 32, ya, maka partai politik juga dari pusat memberikan penguatan ke wilayah dan daerah. Apa penguatannya? Penguatan itu bisa kebijakan, bisa juga dengan dana. Dana itu tidak hanya dana yang dikirimkan, tapi juga bisa dengan kebijakan-kebijakan yang menghasilkan dana bagi daerah. Banyak caranya. Itu kan bagaimana pemimpin aja mengolah. Ya. Kalau ada daerah yang dimintain dan wajib setiap bulan, ini kan menyedihkan. Apalagi daerah sedang mengalami pasang surut. Dulunya partai 21%, sekarang tinggal lagi 11% waktu itu. Itu kan? Daerah-daerah dapat uangnya dari mana? Kan tidak ada digaji partai politik itu. Kalau kita lihat memang unik ya. Besaran setoran katakan dari kabupaten itu lebih besar daripada gajinya bupati jumlah setorannya. Padahal gaji anggota DPRD itu lebih kecil dari bupati. Maksudnya ngambil uangnya dari Nggak tahu lah kita. Dari bawah bantal, dari mana? Itu yang menjadi hipotesis bagi kita. Alangkah beratnya kader-kader daerah wajib menyetor yang jumlah setorannya bisa lebih besar daripada gaji mereka gitu. Akumulatif. Oke, jadi itu yang diprotes oleh kader di daerah. Itu membuat saya menjadi terpukul. Membuat Bang Darmizal terpukul dengan itu. Nggak bisa menerima kenyataan itu. Itu tidak baik. Itu Oke. tidak baik. Ada lagi persoalan yang lain? Yang lain adalah ketika kader-kader di daerah itu sudah berjuang mendapatkan suara, ketika ada peluang pilkada, mereka justru nggak mendapatkan apresiasi sebagaimana mestinya. Kalaupun dapat menjadi calon, mereka wajib memberikan setoran juga. Oh, Membeli kursi atau apalah namanya. Dan maksudnya nggak ada reward yang gratis gitu? mestinya kalau ketua DPC itu sudah mampu memimpin kabupaten di tingkat partai, kursinya mencukupi, bahkan ada dia tidak perlu lagi berdampingan dengan koalisi, bisa mencalonkan diri, ya ketua DPC menjadi prioritas dong untuk calon bupati. Iya, karena dia sudah memimpin partai, membesarkan partai, lalu logikanya dia dapat reward untuk menjadi calon kepala daerah. Betul. Tapi dia dapat reward. Fakta di lapangannya Reward setara dengan calon yang non partai. yang non partai. Fakta di lapangannya tidak begitu. Bukan rahasia umum lagi kan? Itu satu. Yang kedua, Maksud bukan rahasia umum? bagaimana setoran ketika pilkada itu ke partai kan bukan rahasia umum lagi. Oke. Jadi walaupun Beli kursi. jadi yang terjadi ketua-ketua DPC itu gagal maju pilkada. Banyak yang Karena dia nggak nyetor. Contoh kerinci lah umpamanya. Bagaimana dia membesarkan partai? Dia bupati. Pekanbaru, wali kota umpamanya. Itu dari Demokrat. Demokrat. Kan
banyak contoh gitu. Ya, jadi akhirnya dia maju bukan dari Partai Bukan Demokrat. Dari Partai Demokrat, Oh. dia maju dari partai lain dan menang menjadi milik partai lain. Itu yang bikin kader-kader kecewa. Itu yang salah satu membuat kader-kader partai kecewa. Selain yang tadi, Oke. setoran. Kemudian ada lagi yang lain. Muscap umpamanya. Mm-mm. Kader yang berprestasi ketika muscap belum tentu bisa menjadi ketua lagi melanjutkan. Jika ada yang lain dianggap lebih mampu. Karena apa, di dalam ADART itu ternyata gitu ya, ketua DPC muscap itu hanya mencalonkan, bersidang untuk mencalonkan 3 calon ketua DPC yang dibawa ke DPP. Nah, ini di ADRT mana nih Bang? ADART yang 2020 ini kalau nggak salah ya. Oke. Ini bisa kita lihat lebih detil. ADRT Partai Demokrat tahun Peristiwa 2020. itu juga peristiwa berjalan sebelumnya. Jadi gimana? Pemilihan di Muscap harus menyampaikan 3 calon. Sebelumnya waktu kita 2005-2010 itu muscap itu sudah menentukan siapa calonnya, tinggal DPP menentukan saja. Iya, saja. karena hak suara ada di tangan anggota. Ada di tangan anggota yang bersidang di tingkat cabang maupun di tingkat daerah. Benar. Bukan dicalonkan 3 nama ke DPP. Kalau 3 nama diusulkan ke DPP, itu potensinya ada 3 yang harus dibawa. Orang-orang yang berkapasitas, ya, orang-orang yang punya kapabilitas, dan orang-orang yang punya isitas. Bisa saja yang orang yang punya isitas menjadi dominan. Jadi 3 orang ini dikirim ke DPP yang mutusin gitu. Memutuskan. Gitu. Bisa dilihat di ADART 2020 yang dibuat di luar Kongres itu. Itu juga terjadi di DPD provinsi? Hampir sama. Oke. Sehingga ini mendegradasi moral para petarung-petarung partai, para pejuang-pejuang partai yang sesungguhnya mereka adalah ujung tombaknya partai di basis masyarakat, di basis konstituen. Bentar, apakah dengan kejadian seperti ini ada pengaruhnya? Kenapa kemudian Partai Demokrat itu suaranya anjlok 2019? Oh pasti. Paling rendah? Pasti. Karena Partai Demokrat menurut data Partai Demokrat pemilu pertama 2000 berapa? 2004 itu perolehan suaranya itu lebih tinggi daripada pemilu 2019 ya. yang dipimpin oleh AHY, yang dipimpin oleh Pak SBY dan Ibas. Apakah ada korelasinya menurut Abang dengan kejadian-kejadian kekecewaan kader itu? Jadi begini, orang yang menjadi kader itu dia harus bekerja keras menempatkan dirinya di tengah konstituen agar dia punya elektabilitas. Elektabilitas itu bukan untuk dirinya ansih, tapi untuk partainya. Ketika mereka pindah ke tempat lain, maka dia akan membawa gerbongnya, elektabilitasnya tadi itu ke tempat lain. Bisa jadi, sebagai analogi, hari ini saya menjual air minum mereknya A. Tapi karena manajemen selalu mendiskreditkan saya pindah menjual air minum mereknya B. Ketika saya sudah menjadi bagian dari B, saya akan bilang ke orang-orang, air minum merek A itu sangat tidak bagus. Buktinya. Jadi ke pelanggan-pelanggan akan diinfokan. Maka ini akan menjadi semacam testis oil information. Dari satu menetes ke yang lain, cerita buruk. Saya masih ingat konsep Matsushita itu. 2 berita buruk dalam waktu yang sama bisa diadopsi oleh 10 orang. Sekaligus 10 berita baik dalam waktu yang sama, hanya 2 orang yang menerima. Jadi begitu sulitnya orang mempercayai berita baik. Tapi begitu mudahnya orang mempercayai berita buruk. Nah itu yang menyebabkan suaranya loncat-loncat ke tempat lain. Orang lain yang gemuk, kita yang ditinggal kurus. Karena info buruk yang dibawa oleh orang-orang lain itu atas kita. Penyebabnya kekecewaan. Masuk akal guys. Jadi 3 alasan. Ada lagi alasan yang lain?
Kenapa kemudian Tentu banyak yang lebih, Abang berani berhadapan dengan SBY? itu hal-hal lain lebih personal lah. Tapi ini kira-kira yang terkait dengan kepentingan organisasi. Nah itulah alasan-alasan itu yang menyebabkan saya pikirannya menjadi terganggu. Bahwa Partai Demokrat pada saat itu elektabilitasnya rendah sekali. Apalagi Sedikit bang, kabarnya Pak SBY ini dapat gelar Bapak Demokrasi dari lembaga internasional, dari lembaga itu kan nasional. ketika pimpinan, itu biasalah. Ketika sedang berada di puncak dan tidak ada yang mengingatkan, berbagai gelar berdatangan. Ketika terjadi masalah, gelar itu rontok dengan sendirinya akibat terlalu beratnya beban. Jadi gelar itu kalau mendengar cerita yang tadi seakan-akan demokrasinya itu nggak ada gitu. Lah faktanya, kalau seorang bapak demokrasi tidak mungkin menjalani konsep kehidupannya dalam berpolitik melawan demokrasi itu sendiri, nggak mungkin. Seperti majelis tinggi misalnya. Seperti majelis tinggi hari ini tidak dipilih oleh Kongres tapi memiliki suara yang mayoritas dibanding DPP umpamanya. Tidak melibatkan kader-kader di dalam mengolah ADART itu, padahal kader yang akan menjalankan umpamanya. Kabar-kabarnya kekuasaan majelis tinggi superpower, betul bang? Nah itu tadi gini, makanya lucu itu, saya orang bilang ini partai dinasti, kalau saya bilang sih partai model tirani ya. Yang dipilih Kongres itu adalah AHY Sebagai ketua umum. sebagai ketua umum, ya. Sebelum, tidak ada pertanggungjawaban ketua umum sebelumnya lah di Kongres itu, pertanggungjawaban keuangan gitu ya. Ya. Tidak dibuat. Padahal menurut ADART harus ada pertanggungjawaban. Oke. Ini nanti bisa kita lihat kan, misalnya kita dengan pidato. Ya. Kemudian pemilik hak bicara tidak boleh ada di ruangan itu untuk memberikan saran-saran dalam rangka sidang komisi-komisi. Begitu ada break, kemudian masuk lagi, sudah terpilih ketua umum ditetapkan. Ini kejadian Kongres 2020. 2020. Ini kan cerita yang disampaikan ke kader-kader itu kepada kita yang mereka berat, merasa aneh gitu. Karena kongres-kongres sebelumnya tidak seperti ini. Kita banyak bersidang segala macam gitu. Ini tidak. Nah, ketika mereka tahu ya ada produknya yang mendegradasi, yang mengurangi peran mereka sebagai ketua DPC umpamanya dalam menentukan hal-hal gitu ya, mereka melawan. Gitu. Nah, mereka akan menyadari bahwa hak politik atau hak konstitusi itu tertinggi di tangan anggota. Jangan-jangan Pak SBY sendiri nggak tahu praktek yang ada dalam Partai Demokrat itu. Oh, bisa juga beliau tidak tahu. Tapi setidak-tidaknya ketika dilaporkan ke beliau, saya dapat kabar, saya dapat cerita langsung dari Johnny Allen kan juga sudah mengakui. Ketika beliau protes, Pak, kenapa kami disuruh keluar? Kami kan pemilik hak bicara. Nanti kita bahas. Kan itu jadi Allen kan sering nanti kita bahas. Tapi semua udah selesai. Berarti Pak SBY tahu dong. Peluang terbesarnya beliau kan dilaporkan. Kenapa dilaporkan? Kenapa menjadi tahu? Tidak mungkin kalau tanpa persetujuan SBY, Ketua Majelis Tinggi itu memiliki hak suara yang demikian dominan di dalam setiap pengambilan keputusan Partai Demokrat. Kan yang menentukan umpama calon presiden dengan koalisi, yang menentukan koalisi Ketua Majelis Tinggi, yang menentukan calon anggota DPR Ketua Majelis Tinggi. Jika terjadi sesuatu, ada kongres harus sepersetujuan Ketua Majelis Tinggi. Jika kongres luar biasa harus ditentukan oleh Ketua Majelis Tinggi. Siapa calonnya ditentukan oleh Ketua Majelis Tinggi. Super power sekali. Dan harus dipimpin kongres itu oleh Ketua Umum. Kalau Ketua Majelis Tinggi berhalangan, maka Ketua Umum otomatis menjadi pelaksana tugas Ketua Majelis Tinggi. Kalau Ketua Umum berhalangan, kalau Ketua Majelis Tinggi ya berhalangan, Ketua Umum menjadi pelaksana Ketua Majelis Tinggi. Kalau Ketua Umum berhalangan, Wakil Ketua Umum menjadi Ketua Umum. Jadi dari bapak ke anak, dari anak ke bapak. Ada yang lupa selama ini. Ada yang lupa selama ini
Ketua Majelis Tingginya SBY. Nah, Ketua umumnya anak SBY namanya AHY. iya. Wakil ketua umumnya adiknya AHY namanya EBY, Edi Baskoro Yudhoyono. EBY ini ketua fraksi di DPR. DPR itu adalah perpanjangan tangan partai. Kemudian EBY juga merangkap jadi wakil ketua Banggar di DPR. Loh, tokoh-tokoh lain kemana gitu? Ngapain tidak dibagi jabatan ini, didistribusikan kepada tokoh-tokoh lain yang punya kompetensi lebih atau yang sesuai dengan bidangnya? Ini pertama terjadi dalam sejarah Republik. Perasaan kita, era Orde Lama nggak kayak begitu. Saya kan juga Era Orde Baru juga nggak begitu. nggak begitu. Era Reformasi baru ini yang terjadi. Mungkin era tsunami barangkali ini. Kalau bukan era tsunami, nggak mungkin KLB itu terselenggara. Karena semua diguncang, mereka bergerak, maka jadilah KLB. Lalu mahasiswa-mahasiswa yang pro demokrasi, aktivis yang pro demokrasi, pejuang reformasi, kemana mereka? Kok hilang? Biar saja, dibiarkan saja. Allahu a'lam bishawab. Itu yang membuat kita sedih. Kebenaran terbungkus oleh sesuatu yang terkamuflase. Playing victim menjadi suatu kebenaran, padahal itu adalah hoax. Atau demokrasi di Republik ini sudah mati? Karena dibiarkan saja, prakteknya ada di sebuah partai yang dulu adalah partai pemenang pemilu, yang berkuasa presidennya 2 periode, lalu itu terjadi sekarang. Ya. Apakah demokrasi di Republik ini sudah mati di dalam partai? Yang mati demokrasinya di partai politik bernama Partai Demokrat. Di negeri ini setelah dipimpin oleh Pak Jokowi, justru demokrasi tumbuh lebih baik. Hanya Partai Demokrat yang kehilangan demokratisnya. Karena kehilangan demokratis itukah Bang Darmizal berani berhadapan dengan SBY? Demi kebenaran, demi kawan-kawan, demi kader-kader, dan demi sejarah, saya harus berani melawan. Segala risiko tentu ada, karena hidup itu adalah pilihan. Jadi Anda ini adalah pejuang demokrasi Indonesia? Saya tidak mengakui itu. Saya sebagai relawan, berpolitik gaya relawan, maka saya ingin menjalankan kebenaran yang absolut, kebenaran yang diakui oleh banyak orang sebagai suatu kewajiban. Itu penting. Kebaikan harus menjadi kebutuhan. Itulah kehidupan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu filsafah hidup yang harus kita jalankan. Saksikan terus video Desas-Desus ini, wawancara kami bersama Bang Darmizal. Silakan subscribe, kasih like, komentar untuk peningkatan mutu pelayanan kami kepada Anda. Salam sehat, salam sukses. Mudah-mudahan kita senantiasa terhindar dari COVID. Sampai jumpa.